Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Nurasana dari Manajemen Pemasaran semester 5 dan non reguler. Di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu tentang pengertian direct request, yaitu sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi, bisnis maupun non-bisnis, dari pihak lain, seseorang atau individu atau organisasi, untuk meminta berbagai informasi yang penting dan segera berbagai media komunikasi yang ada tersebut. Media elektronik adalah contoh sebagai berikut. Suatu instansi tertentu mengajukan berbagai macam permintaan informasi tentang komoditas baru kepada suatu instansi yang lain, yaitu dengan cara menggunakan media elektronik seperti telepon, faksimil, atau email. Pengorganisasian direct request. Cara yang baik dan benar dalam membuat direct request adalah dengan cara memberikan pertanyaan tentang apa yang diinginkan oleh terletak pada kalimat pertama. Setelah itu diikuti penjabarannya. Maka gunakan bahasa yang sopan, santun, mudah untuk dimengerti dalam penulisan suatu direct request. Perlu kamu mengerti bahwa dalam pembuatan direct request juga perlu diperhatikan, yaitu ada 3 pertanyaan sebagaimana berikut. Yang pertama, apa yang ingin diketahui. Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui. Yang ketiga, mengapa hal ini bisa diketahui. Bagaimana membuat surat direct request? Yang pertama itu pembukaan, penjabaran detail, dan yang ketiga itu penutupan. Permintaan dalam instansi. Beberapa pesan request pemerintahan juga bisa dibuat lebih permanen dalam bentuk tulisan, seperti halnya memo. Pengiriman pesan singkat bisa dilakukan terhadap pegawai, antara pemimpin dengan pegawai, antara pemimpin dengan superior, atau antara superior dengan pegawai. Contohnya seperti itu. Permintaan ke luar instansi. Di samping itu, kita dapat memberi respon terhadap iklan yang dipasang di suatu surat kabar. Dalam ikatan ini kita perlu memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, dari mana kita membaca sumber iklan tersebut. Yang kedua, jelaskan apa yang kita tunjukkan atau maksudkan. Yang ketiga, jelaskan jangan lupa untuk mencantumkan alamat kita yang jelas dan lengkap untuk balas surat kita tersebut. Penulisan suatu pengaduan. Yang pertama adalah jelaskan masalah yang kita hadapi secara detail. Yang kedua, lampirkan informasi pendukung serta faktor pembeli.
Yang ketiga, usaha dalam membuat jangan menggunakan nada amarah atau emosi. Yang keempat, permintaan aksi khusus, suatu aksi khusus. Dan sumber undangan, pesan atau revisi. Yang pertama itu surat undangan, yang kedua itu surat pesan atau revisi. Kesimpulannya adalah berdasarkan pada hasil pembahasan makalah ini tentang penulisan direct request, maka pada bab ini penulisan akan jelas berbeda kesimpulan, yaitu dapat diperoleh berdasarkan hasil kajian pusat atau teori yang telah dilakukan di dalam laporan makalah. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan yang pertama adalah dalam menginstansi direct request meliputi 3 hal, yaitu pembukaan, penjabaran detail, penutupan. Jika melakukan permintaan lebih dari 2 jenis, baiknya untuk membuat daftar terlebih dahulu, dan juga lupa untuk memberikan nomor secara berurutan atau berdasarkan kegiatan kepentingan. Dalam pembuatan surat pemerintahan rutin perlu diperhatikan 3 pertanyaan, yaitu 1. Ada yang ingin diketahui. 2. Mengapa hal tersebut perlu diketahui. Yang ketiga, mengapa hal ini bisa membantu. Yang keempat, pada umumnya pelampiran yang digunakan dalam membuat surat undangan, pesan, dan revisi dan melampirkan langsung di laporan dapat disimpulkan terdapat 2 tahap yang perlu kita perhatikan dalam proses pengreditan, yaitu mengisi formulir yang sudah disediakan oleh instansi pengreditan, dan yang kedua, pengiriman lampiran atau lampiran bagi formulir dukung penting yang dilakukan dalam prosedur dapat dikreditan tersebut. Sekian dari penjelasan materi penulisan direct request. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.